Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa ummati ajmain. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan, pada hari ini tanggal 14 Oktober tahun 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah ilmu kesehatan hewan yang berjudul penanganan sapi yang baru datang setelah ditransportasikan dari suatu tempat. Jadi kalau sederhananya, penanganan sapi yang baru datang dari perjalanan. Ya. Nah, ini penting karena stressing sapi itu setelah ditransportasikan itu sangat tinggi. Apa stressing itu? Stressing itu bukan stres pikiran, tapi stressing metabolisme, tekanan metabolisme. Jadi selama perjalanan 12 jam contohnya dari Jawa Tengah ke Jawa Barat itu sapi itu kan hampir rata-rata tidak ada yang posisinya itu duduk jerem itu tidak rata-rata berdiri. Nah itu pasti kelelahan. Nah, karena menopang berat badannya. Karena kelelahan rata nafsu makan turun, kemudian berat badan jelas sudah turun. Tapi rata nafsu makan itu untuk pulih lama. Karena ototnya tegang sehingga aliran darah tidak lancar sehingga mengakibatkan metabolismenya turun sehingga nafsu makan menjadi itu turun. Nah, sapi baru datang itu yang pertama kali adalah diberikan hijauan. Diberikan hijauan. Jadi rumput segar. Rumput segar, rumput gajah atau rumput lapang tapi yang segar. Kenapa? Ini untuk satu menyuplai air, dua untuk menyuplai nutrisi. Jadi tidak perlu diberikan konsentrat. Sampai 3 hari full aja diberikan rumput segar. Kemudian diberikan air minum. Nah, diberikan air minum yang mengandung elektrolit. Kenapa? Biar cepat pulih. Biar cepat pulih berat badan yang susut akibat perjalanan. Jadi susutnya perjalanan itu kan hilang berat badan di antara karena kehilangan cairan tubuh dan kehilangan protein otot. Nah, dengan pemberian elektrolit ini, cairan tubuh akan cepat kembali. Ketika cairan tubuh akan cepat kembali, maka berat badan cepat pulih. Nah, itu paling bagus namanya adalah Vitrolit. Berikan Vitrolit ATP. Jadi ada Vitrolit ATP. Jadi Vitrolit ini vitamin elektrolit. Jadi di dalam Vitrolit ini mengandung apa? Vitamin B1, B6, B12. Jelas sama ATP. Kenapa? Karena memang ini vitamin 3 vitamin ini adalah secara sinergi ya menormalkan fungsi saluran otot sama membantu metabolisme pembentukan energi. Sehingga menghasilkan ATP tadi. Nah, kemudian butuh elektrolit. Elektrolit itu adalah cairan unsur-unsur yang menyusun cairan tubuh. Jadi tidak cukup dengan air putih. Karena air putih mah hanya diminum keluar kembali. Nah, Vitrolit ini mengandung satu natrium. Ini memang wajib, sodium itu wajib. Nah, kemudian mengandung kalium. Ini sudah biasa. Tapi ini keunggulan Vitrolit mengandung kalsium. Kalsium sama magnesium. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalsium ini akan bekerja sama dengan B1 B16 ini langsung menyegarkan otot dan saraf. Di sapi itu langsung lincah. Ini keunggulannya di situ. Nah, sementara magnesium ini sama, bekerja sama ini meningkatkan nafsu makan. Jadi magnesium ini meningkatkan nafsu makan. Makanya X-tetane itu kalau single itu untuk meningkatkan nafsu makan bisa. X-tetane itu fungsinya diantaranya untuk meningkatkan nafsu makan.
Jadi air minumnya diberi hidrolit. Nah kemudian berapa dosisnya? Dosisnya kalau itu minimal kan dikasih satu sapi bakalan itu dikasih 10 liter air minum. Nah, ini dikasih 1 sendok makan sedikit sampai maksimal 2 sendok makan. Rasanya cuma manis asin. Jadi maksimal 2 sendok makan, jadi sangat ngirit. Nah, kalau ini mahal, tapi sebenarnya ini enggak mahal, harganya sekitar 60 ribuan. Tapi kan dapat menyegarkan. Nah, kalau mau ngirit pakainya adalah Prima, Prima Fit kalau mau ngirit. Harganya murah. Tapi mirip-mirip ya 50 ribuan ya, mirip-mirip. Jadi itu jadi harus cepat pulih. Kenapa? Karena pemulihan ini rata-rata yang jago secara manajemen aja paling 2 minggu. Nah, kalau peternak biasa, kalau nggak dengan pemberian support seperti ini, bisa 1 bulan. Jadi artinya contoh tadi beratnya kan belanja 300 kilo. Akibat perjalanan hilang 10%, hilang 30 kilo, tinggal 270 kilo. Untuk kembali lagi ke 300 kilo itu, kalau peternak yang sudah bagus manajemen butuh 2 minggu. Kalau peternak biasa bisa butuh 1 bulan, bisa lebih. Ini kan udah kerugian. 30 kilo dikalikan 50 ribu berapa? Sudah habis 1,5 juta hilang. Nah ini hanya modal berapa? Tapi mengembalikan dengan cepat. Pengalaman saya dengan pembelian ini di farm-farm PX terutama, itu dia bisa pulih dalam waktu kurang lebih 1 minggu maksimal 2. Ya. Nah, jadi pembelian fitrut ini adalah sangat penting. Ini nah, kalau hal tata laksana yang lain, gak apa sedikit saya cuplikan, sebenarnya sudah sering saya sampaikan, dan nanti jangan langsung disuntik. Jadi nyuntiknya besok, karena ini masih stressing juga secara psikolog. Dan juga sapi punya psikologis sebenarnya. Jadi nyuntiknya itu besok. Dan kalau nyuntik usahakan jangan pas saat terik matahari. Jadi pagi hari atau sore hari. Sama stressingnya juga tinggi. Kalau ini sering psikologis sama aliran darah, bisa mati mendadak. Contoh jam 12 siang, panas-panas, apalagi gentengnya menggunakan asbes, suntik, bisa fatal. Tapi kalau saya bisa hati-hati, cuma artinya lebih baik dari menyuntik pada saat tengah hari. Nah, jadi kan nyuntik ya pagi jam 7 atau sore jam 4 jam 5. Paham ya? Jadi, nah, jadi kalau suntik cleaningnya adalah suntik ini juga secara langsung memacu pertumbuhan untuk menghilangkan semua penyakit dari perjalanan. Suntik dengan kalau antibiotik spektrum luas lagi oksitetrasikline injek. Nah, kemudian diberi multivit plus dexamethasone dan kontrakol. Kenapa? Karena kan saat itu kan pasti nyeri, ngilu lah, hanya kita nggak merasakan. Jadi contoh bakalan 300 kilo itu disuntik dengan oksitera 15 mili atau tilusin C20%, ya enggak? 15 mili. Jadi kalau tilusin oksitera. Kemudian suntik multivit 15 mili. Kemudian disuntik kontrakol 15 mili plus dexamethasone 5 mili. Ini fungsinya menghilangkan rasa nyeri sehingga ketika nyeri itu hilang nafsu makan cepat naik. Jadi yang menaikkan nafsu makan tidak hanya multivit, tapi akibat nyerinya hilang itu bisa nafsu makan menjadi normal kembali. Nah, ditambah dexamethasone ini mengobati peradangan dan sebagai anabolik. Anabolik itu sebenarnya dia akan meningkatkan nafsu makan. Paham ya? Jadi penyuntikannya itu. Nah, kapan diberikan obat cacing? Diberikan obat cacing setelah 3 hari dari penyuntikan. Jadi tidak boleh pemberian obat cacing itu bersamaan dengan obat-obat tersebut. Kenapa? Karena pemberian obat cacing pada bersamaan dengan obat-obat tersebut mengakibatkan fungsi hati ini bekerja dengan keras, mengakibatkan gagal fungsi hati. Nah, kalau ketika fungsi hati menjadi gagal, mengakibatkan penyakit gangguan pencernaan. Setelah gangguan pencernaan mengakibatkan gangguan metabolisme secara umum. Jadi artinya obat cacing ini kenapa? Karena obat cacing ini sangat keras karena di metabolismenya di dalam hati. Jadi obat cacingnya contohnya ALNR. Jadi
Kalau saya menerangkan produk tidak akan masuk tanpa dengan kasus. Tapi obatnya saya terangkan. Produknya saya terangkan, tapi di mana peletakan obat itu juga tepat sehingga mudah diaplikasikan untuk masyarakat. Jadi intinya itu ya, jadi kalau saya baru datang, air minumnya pakai Vitrolit karena mengandung vitamin B1, B6, B12 dan mengandung unsur natrium, kalium, kalsium dan magnesium. Itu paling spesifik Vitrolit. Itu coba tawarkan dijual, insya Allah nantinya akan sapi cepat segar. Dan kalau penyuntikannya setelah 1 hari, waktunya pagi atau sore, itu dengan antibiotik, kemudian multivitamin, kemudian penghilang nyeri plus dexamethasone. Pemberian obat cacing yaitu 3 hari setelah penyuntikan. Jadi kondisi sapi benar-benar fresh. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kemajuan kesehatan, perkembangan produktivitas daripada peternakan, khususnya peternakan rakyat dan peternakan komersil di Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.